Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Jaja Sujana, guru IPA SMP Negeri 2 Cimahi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Bapak dan Ibu guru hebat, saya akan mencoba pada kesempatan ini untuk mempresentasikan tugas terkait mengenai koneksi antar materi, di mana tentang kesimpulan dan refleksi di modul 1.1. Baik, Bapak dan Ibu, sebagai pengantar pada presentasi saya, bahwa Indonesia telah mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Hal ini terjadi dimulai sejak sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan sampai dengan saat ini. Indonesia telah melakukan perubahan serta menyesuaikan pendidikan seperti gagasan Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan di abad 21. Selain itu, perkembangan ilmu teknologi juga menjadi salah satu faktor pendukung perubahan. Namun, Indonesia tetap berpedoman pada Pancasila sebagai landasan serta tetap memperhatikan identitas manusia Indonesia dalam perubahan pendidikan yang ada. Pada abad 21, sudah seharusnya pendidikan mampu membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan serta potensinya tanpa adanya tekanan atau belenggu di faktor dalam diri maupun luar diri. Ada 3 prinsip yang harus dicapai, yaitu hidup tidak diperintah, berdiri tegak karena kekuatan sendiri, dan cakap mengatur hidup dengan tertib seperti contoh implementasi dari beberapa sekolah yang telah memerdekakan dan berpihak kepada peserta didik. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, saya mencoba untuk mensintesis berbagai materi, mulai dari diri. Sebelum mempelajari modul 1.1, di zaman dulu sangatlah terbatas siswa untuk mengakses pelajaran sekolah. Selain melakukan pembelajaran di sekolah, siswa biasanya mengikuti bimbingan belajar yang dipandu oleh wali kelas sendiri. Dulu memang sudah ada lembaga belajar, tetapi masih sangat minim sekali. Nah, sekarang pendidikan zaman dulu kebanyakan menggunakan gaya mengajar yang berpusat pada guru, atau dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah teacher center. Guru menjadi sumber utama belajar dan buku hanya difungsikan sebagai penunjang. Namun, gaya mengajar guru zaman sekarang lebih berpusat pada siswa atau student center. Selanjutnya, eksplorasi konsep dan refleksi diri. Setelah saya mempelajari daripada modul 1.1, Ki Hajar Dewantara memberikan pemikiran tentang dasar-dasar daripada pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, dapat saya pahami bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya, menuntun. Dalam relevansi pembelajaran di kelas dan di sekolah adalah berkolaborasi dengan siswa, memberikan ruang berpikir kritis, siswa melakukan refleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif. Sesuai dengan kalimat yang kita kenal adalah ing ngarso sing tulodo, ing madya mangun karso, dan tutburi handayani. Kata-kata inilah yang sangat bermakna, sangat dalam, yang merupakan tujuan akhir dari pendidikan well-being, yang artinya selaras, seimbang, selamat, dan juga bahagia. Saya contohkan dari apa yang pernah saya pelajari di modul titik 1 ini. Pendidikan layaknya sebuah taman. Saya umpamakan taman yang di mana merupakan sistem tempat untuk bertumbuh kembangnya tanaman beserta buahnya.
serta tukang kebun yang rutin merawat dan menikmati hasilnya. Hal yang ditekankan bahwa baik buruknya hasil tanaman, tugas dari tukang kebun hanya bisa memperbaiki atau memperindah jenis tanaman yang dihasilkan, begitu pula dengan pendidikan bagi anak-anak. Pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai padi diibaratkan oleh seperti anak atau murid. Dalam melaksanakan pendidikan, ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi, tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing, tidak bisa dipaksakan untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Baiklah, kita mencoba untuk mendalami dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru, yaitu 1. Ingarso Suntulodo, itu artinya maka orang tua atau guru sebagai suri tauladan anak dan siswa. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso, dan artinya yang di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Dan yang ketiga adalah Tutburi Handayani, yang di belakangan memberikan motivasi. Selanjutnya dari dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua, yaitu sistem pendidikan yang dilakukan, yaitu menggunakan sistem AMOM atau AMOM metode. Artinya guru itu menjaga, membina, dan mendidik anak kasih sayang. Selanjutnya masih di dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah tripusat pendidikan, yaitu yang mewarnai peserta didik adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini jelas sekali Bapak dan Ibu. Lalu yang selanjutnya yang keempat, asas-asas dalam pendidikan ada 5, yaitu 1. Asas kemerdekaan. Yang kedua, asas kodrat alam. Yang ketiga, asas kebudayaan. Yang keempat, asas kebangsaan. Dan yang terakhir adalah asas kemanusiaan. Selanjutnya, dari dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, rangkuman yang tadi saya sampaikan, Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara berulang kali menekankan apa yang disebut dengan kemerdekaan dalam belajar. Dari berbagai literatur, gagasan ini boleh jadi bermula karena pria bernama Suwardi Suryaningrat itu menolak betul praktek pendidikan yang mengandalkan kekerasan dan berjuang menyebarkan konsep pendidikan ala taman siswa. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini yang bisa segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kodrat alam. Yang dimaksud adalah potensi diri anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia, kepada setiap anak yang berbeda antara anak yang satu dengan lainnya, yang merupakan karakteristik yang unik bagi setiap anak tersebut. Tugas guru kita untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak. Jadi saya sendiri merasa memotivasi murid yang memiliki keinginan berprestasi baik, prestasi akademik maupun non-akademik. Juga memotivasi murid yang mengikuti eskul sesuai dengan bakat dan minat mereka dan memberikan mereka semangat untuk berlatih dan mengikuti kejuaraan-kejuaraan. Demikian Bapak dan Ibu pada kesempatan presentasi saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berkenan dan bermanfaat. Suatu hari nanti saya akan mengembalikan apa yang telah Anda berikan kepada saya. Terima kasih. Saya Jaja Sujana, Guru IPA SMP 2 Cimahi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, yang sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak di Angkatan 8. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.